Hai, aku Putri Amalia Pasma. Hai, aku Sartika Aina. Hai, aku Ade Irma. Hai, aku Anissa Eka Fitri. Apa sih IPTEK itu? IPTEK merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua hal yang sangat sulit dipisahkan, karena ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan biasanya hasil pemikiran dari ilmu pengetahuan tersebut diwujudkan dalam teknologi. Dapat dilihat dari semakin banyaknya bermunculan teknologi canggih yang membantu aktivitas kita. Pada pendidikan, proses pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan tatap muka saja. Selama ini, proses pembelajaran yang kita kenal yaitu pembelajaran yang dilakukan tatap muka langsung, seperti yang kita lakukan di sekolah-sekolah. Namun, dengan adanya kemajuan IPTEK sekarang, kita bisa belajar dari manapun dan kapanpun. Melalui aplikasi-aplikasi yang ada seperti yang banyak berkembang pada saat ini yaitu Zoom Meeting, Google Meet, dan aplikasi Ruang Guru, serta masih banyak aplikasi yang lainnya. Yang kedua yaitu munculnya media elektronik dan media sosial sebagai sumber ilmu. Kita belajar tidak hanya di sekolah saja, tapi bisa juga melalui televisi, mendengarkan radio, dan melihat konten-konten edukasi yang menarik maupun media sosial lainnya. Yang ketiga yaitu memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Beberapa contohnya yaitu guru menggunakan InFocus dalam pembelajaran di kelas. Peserta didik menggunakan laptop maupun HP untuk ujian. Dan sekarang kita bisa mencari materi atau sumber tambahan materi melalui Google. Dengan itu, e-learning juga sudah sangat banyak digunakan pada saat ini, sehingga menambah variasi pembelajaran kita. Internet dapat membuat kualitas moral para siswa menjadi menurun karena membuka situs-situs berbahaya. Yang kedua, kesenjangan sosial. Adanya kesenjangan sosial peserta didik seperti fasilitas dan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, ketergantungan. Peserta didik menjadi bergantung pada teknologi karena terbiasa mendapatkan informasi dengan mudah, sehingga mereka dapat menyepelekan tugas yang diberikan oleh guru. Dengan adanya teknologi dan informasi yang berkembang dengan cepat merupakan langkah awal untuk mempersiapkan diri menghadapi pembaharuan di masa yang akan datang. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah khususnya lembaga pendidikan hendaknya mampu menyeimbangkan dengan mengadakan program-program sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan anak, situasi, kondisi, dan kebutuhan peserta didik. Dalam suatu pembaharuan terdapat istilah-istilah seperti discovery, yaitu suatu hal yang sebenarnya telah ada namun baru dikenal atau diketahui. Invensi yaitu suatu penemuan baru yang sebelumnya benar-benar belum ada. Inovasi yaitu perubahan atau pembaharuan suatu gagasan, ide, ataupun benda-benda yang sebelumnya telah ada maupun yang belum ada, yang sudah lama dikenal maupun yang sama sekali belum dikenal, atau dapat berupa hasil dari invensi dan discovery guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pendidikan merupakan suatu sistem, sedangkan inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang berbeda dari yang sebelumnya guna meningkatkan kemampuan pendidikan untuk memperoleh hal yang lebih baik. Banyak tantangan dan persoalan yang dihadapi pendidikan kita sekarang ini, seperti kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah penduduk sekaligus keinginan memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang lebih lama sangat diharapkan seiring pesatnya
perkembangan ilmu pengetahuan yang menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kuat, dan penguasaan kemampuan yang terus-menerus serta berkembangnya teknologi yang mempermudah manusia untuk menguasai dan memanfaatkan alam serta lingkungan yang sering dianggap sebagai ancaman terhadap kelestarian peranan manusiawi. Tantangan lain yang datang dari dalam maupun luar sistem pendidikan diantaranya adalah semakin terbatas dan belum dimanfaatkannya sumber-sumber secara efektif dan efisien. Belum serasinya kurikulum yang ditetapkan dalam sistem pendidikan, kurangnya kepekaan terhadap perubahan dan tuntutan keadaan, baik kini maupun yang akan datang, serta kurangnya kemantapan konsep tentang pendidikan dan interpretasinya dalam praktik. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai landasan iptek dalam pembelajaran. Yang pertama ada landasan filosofis. Nah, pada landasan filosofis ini, penerapan iptek dalam pendidikan didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman. Penggunaan iptek dalam pendidikan tidak hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ekosistem belajar yang lebih terbuka dan responsif. Yang kedua ada landasan psikologis. Nah, pada landasan psikologis, teknologi seperti perangkat lunak, simulasi, dan alat realitas virtual atau yang sering kita sebut dengan VR memungkinkan siswa mengeksplorasi materi secara langsung dan interaktif. Psikologi kognitif juga menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu peningkatan kapasitas memori siswa dan memfasilitasi pembelajaran. Lalu yang terakhir ada landasan sosiologis. Nah, pada landasan sosiologis, kehadiran teknologi dalam pendidikan menghubungkan siswa dengan dunia luar melalui internet dan media sosial, sehingga teknologi memungkinkan akses yang lebih luas ke informasi dan memfasilitasi kolaborasi melalui platform. Namun, di sisi lain, tantangan sosial seperti kesenjangan digital tetap menjadi masalah yang harus diatasi. Kesimpulannya adalah pemanfaatan iptek dan inovasi dalam pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era modern. Dengan landasan filosofis, psikologis, dan sosiologis yang kuat, inovasi dalam pendidikan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif, interaktif, dan relevan. Tantangan yang ada perlu diatasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat agar iptek benar-benar membawa manfaat maksimal bagi pendidikan.